Apakah akan ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak dari total pasokan yang masih tersedia untuk ditambang? Iya, tentu saja akan ada di P-Block Explorer pada awalnya dan mungkin di aplikasi nanti sebenarnya sudah ada tempat di P-Block Explorer. Yang disebut supply yang beredar dan dari situ Anda tidak dapat mengurangi yang lainnya berdasarkan pembaruan white paper. Apakah Pi yang dikunci akan dimasukkan ke dalam supply yang bersirkulasi atau tidak? Iya. Berdasarkan penelitian kami, sejauh ini tampaknya semua yang Anda tahu di blockchain lain, saldo yang terkunci termasuk dalam persediaan yang beredar. Akankah penguncian memiliki penghitung waktu mundur yang dapat dirujuk oleh perintis untuk melihat berapa lama penguncian akan berlaku? Rujukan jawabannya adalah iya, akan ada daftar semua penguncian sebelumnya dan ketika mereka kadaluarsa. Dan dalam daftar Anda juga akan dapat melihat bagaimana perhitungannya mempengaruhi perhitungan penguat penguncian total. Misalkan saya KYC dan membuat dompet 3 hari yang lalu, tetapi saya lupa kunci pribadi dan tidak dapat membuat dompet baru karena batas 1 minggu. Bagaimana jika saldo Pi saya ditransfer ke dompet yang baru dibuat di mana saya tidak ingat kunci pribadi? Saya kira jawaban untuk pertanyaan ini adalah karena kami akan memiliki konfirmasi ini sehingga orang tersebut hanya akan menunggu daripada jika mereka benar-benar kehilangan kunci. Mereka harus menunggu selama seminggu sebelum mereka menekan tombol untuk mengatakan saya ingin mentransfer ke mainnet sekarang. Jika mereka kehilangan kunci dompet mereka setelah mereka menekan tombol dengan baik itu mirip dengan kehilangannya kapan saja di mainnet akan ada proses untuk mengubah dompet Anda. Untuk transfer mendatang dan saya ingin memperjelas maksud saya itulah sifat blockchain setiap hal baik datang dengan negatifnya sendiri. Fakta bahwa Anda memiliki kendali penuh, tanpa pengawasan, adalah bahwa tidak ada cara lain yang Anda ketahui seperti dalam kasus kehilangan kunci. Fakta bahwa itu adalah blockchain, hanya saja ia datang dengan manfaat dan kerugiannya. Dan banyak orang kehilangan Bitcoin mereka karena mereka kehilangan kunci pribadi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah akan ada pemberitahuan yang akan memberitahu kami sebelumnya tentang transfer saldo yang akan datang? Sehingga pionir dapat mengubah pengaturan kunci sebelum transfer dimulai dan diselesaikan di dompet mainnet. Iya. Jadi kami berpikir bahwa akan ada tombol untuk memulai migrasi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi setelah pola ini ditekan, maka akan ada transfer berkelanjutan yang akan terjadi secara otomatis berdasarkan pengaturan penguncian saat ini. Jadi, pengaturan penguncian dapat diubah sebanyak yang Anda inginkan sebelum Anda menekan tombol itu, dan setelah Anda menekan tombol itu, transfer pertama akan terjadi kapanpun itu terjadi. Tetapi, dan daripada jika Anda mengubah pengaturan penguncian, transfer baru akan mendapatkan apapun pengaturan penguncian saat ini sehingga tidak akan ada kejutan dalam hal itu. Jika sekarang dalam hal pemberitahuan, ketika Anda menerima, mungkin akan ada pemberitahuan. Saat ini ada pemberitahuan kepada orang-orang di browser Pi lalu ketika Anda terima Pi jadi dengan cara yang sama Anda akan menerima Pi. Dan Anda akan menerima pemberitahuan yang mengatakan jumlah Pi tiba di dompet Anda. Periksalah dan akan ada pemberitahuan setelahnya, pada saat transfer. Apakah sistem dirancang untuk hanya memiliki satu dompet per pionir? Atau apakah kami dapat menentukan dan menggunakan beberapa dompet di dalam aplikasi? Jadi preferensi awal yang kami miliki adalah hanya memiliki satu untuk kesederhanaan. Tetapi di masa depan kami dapat memiliki beberapa jika kami menginginkan desainnya. Saya tidak tahu apakah Anda ingat secara historis kami awalnya memiliki tata letak yang berbeda untuk frasa sandi dan kunci. Alasan kami mengubah sistem baru ini yang menggunakan frasa sandi adalah karena dengan frasa sandi yang sama, Anda dapat memiliki banyak dompet dan Anda tidak perlu memiliki banyak kunci pribadi. Anda dapat memiliki beberapa dompet Pi. Anda bahkan dapat memiliki dompet Bitcoin jika Anda inginkan. Jadi pada dasarnya Anda dapat memiliki alamat apapun yang Anda inginkan dengan frasa sandi yang sama dan itulah mengapa kami menemukan sistem baru yang jauh lebih kuat.
Jadi secara teknis itu mungkin. Untuk saat ini dan saya yakin di tahun-tahun mendatang akan ada alasan untuk memperluas dan memperluasnya dan berbagai jenis konektivitas. Dan Anda tahu untuk keamanan untuk privasi alasan apapun yang berpotensi membuat orang lebih banyak. Saya tidak ingin berjanji bahwa saat ini semuanya akan menjadi bagian dari desain produk. Akankah ada tempat di aplikasi untuk melihat sekarang banyak pengguna KYC yang kami miliki di komunitas? Jawabannya mungkin dompet sebenarnya dapat dilihat secara publik di blockchain. Jadi setidaknya sebagian kecil dari orang-orang yang telah melakukan KYC dan telah bermigrasi ke mainnet akan dapat diakses secara publik di blockchain. Jadi Anda bisa hitung berapa banyak dompet yang ada di sana. Tetapi kita mungkin akan menemukan UI yang lebih bagus mungkin di suatu tempat di aplikasi atau di halaman utama yang hanya menampilkan hitungan. Mungkin kita akan memiliki halaman yang menampilkan akun pionir KYC, jumlah node, jumlah orang yang Anda kenal dengan hal yang berbeda, jumlah pi terkunci, seperti hal yang berbeda. Tetapi skenario terburuk lihat saja blockchain dan itu ada di sana. Kapan dan bagaimana validator KYC akan menerima hadiah pi? Jawaban singkatnya adalah ketika kita tahu berapa banyak hadiah ini perlu, tapi izinkan saya menjelaskan dan mengklarifikasi. Jadi saat ini kami meminta perintis untuk membayar 1 pi sebagai biaya untuk proses KYC mereka. Sekarang pi yang satu ini perlu mencakup beberapa langkah validasi yang diambil oleh banyak orang. Jadi, tidak cukup hanya satu validator mengatakan ya ini benar. Setidaknya harus beberapa. Ada algoritma yang memutuskan berdasarkan seberapa banyak mereka setuju satu sama lain dan siapa yang mengatakan siapa yang setuju dan riwayat sebelumnya dari masing-masing validator. Itu tergantung, itu akan memiliki sedikit biji lebih banyak. Suara konsensus pada dasarnya diperlukan. Jadi langkah-langkahnya mungkin termasuk hal-hal seperti memverifikasi bahwa ID ini adalah ID yang valid dari negara tertentu. Atau memverifikasi bahwa gambar ini cocok dengan gambar pada ID, atau jika algoritma AI kami tidak dapat mengekstrak secara otomatis data dari ID. Maka kami perlu memverifikasi bahwa data ini benar-benar cocok validator. Seorang validator manusia pada dasarnya harus suka melakukan ekstraksi itu dan kita juga mungkin harus melibatkan validator-validator tersebut. Dengan potensi banding nama yang sedang terjadi yang telah diajukan oleh para perintis sehingga mereka dapat memiliki manusia seperti pada dasarnya meninjau setiap banding. Sekarang, kita perlu membiarkan proses ini berjalan dan menemukan berapa jumlah rata-rata pekerjaan yang terjadi untuk setiap satu orang yang KYC. Jadi kita harus membiarkan setidaknya beberapa ribu orang menyelesaikan KYC terlebih dahulu untuk mendapatkan perkiraan akurat dari angka itu. Bahwa daripada kita dapat menetapkan nilai untuk berapa banyak pi yang masing-masing langkah ini akan dikaitkan dengan validator. Jadi untuk saat ini semua pi yang terakumulasi masuk ke kumpulan dan setelah kita memiliki perkiraan yang akurat dari jumlah pi yang perlu masuk ke setiap bagian pekerjaan, kami akan mulai mendistribusikannya. Dan format, maksud saya pertama-tama untuk membagi bagian validasi adalah bahwa desain yang saya pikir mungkin dikomunikasikan sebelumnya adalah agar desain ini melindungi privasi orang. Karena itu membagi pekerjaan bukan hanya satu validator yang menvalidasi seluruh rangkaian data seseorang yang Anda kenal KYC, seorang perintis yang ingin pergi ke KYC. Membagi menjadi beberapa bagian membatasi paparan validator tertentu. Bagian dari informasi perintis misalnya orang yang menvalidasi gambar di dalam dokumen versus selfie hanya akan melihat gambar. Bahkan tidak akan melihat kerangka atau tampilan dokumen. Tetapi bagi orang yang melihat tampilan dokumen, kami mencoba untuk menutupi semua informasi pribadi dan juga gambar. Sehingga validator yang berbeda hanya diperlihatkan sebagian dari satu perintis informasi sampai batas tertentu melindungi privasi perintis. Selain itu kenapa kita punya polling lalu mendistribusikan? Mengapa kita tidak bisa mendesain seperti pi saya hanya sampai ke orang yang menvalidasi milik saya? Alasannya adalah karena semua KYC,
Semua pionir yang melalui KYC yang membutuhkan kerja dari validator tidak perlu berhasil lulus KYC, berarti jika mereka tidak lulus KYC mereka tidak akan pernah memiliki PI di tempat pertama untuk membayar pekerjaan validasi yang dilakukan oleh orang banyak bekerja. Bagaimanapun pekerjaan yang dilakukan oleh validator akan benar-benar. Bahkan pada orang yang gagal KYC. Yang masih bekerja selesai dan masih layak Anda tahu kompensasi. Jadi dalam hal itulah mengapa kolam akan disumbangkan oleh siapa saja yang berhasil melewati KYC. Mampu memiliki PI sebenarnya. Dan kemudian mampu membayar layanan dan kemudian kolam ini mendistribusikan untuk bekerja oleh semua validator apakah kasus KYC lolos atau tidak karena pekerjaan ini sama apakah hasilnya. Hasil KYC perintis tertentu tidak akan mempengaruhi apakah pekerjaan validator harus diberi kompensasi atau tidak. Jadi itulah mengapa ini adalah desain di kolam renang. Alasan mendasar. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan teknis yang dialami oleh beberapa negara atau perintis. Jadi saya hanya mengirim pesan singkat untuk meminta mereka mengaturnya bersama dengan tim inti lainnya. Mengaturnya di tempat yang baik sehingga kita bisa perbaiki kesulitan teknis yang dialami orang dan perbaiki.